Jakarta adalah ibu kota negara yang memiliki peran penting dalam membangun budaya gemar membaca masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan didukung oleh tersedianya fasilitas bahan bacaan dan akses informasi yang luas bagi masyarakat. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan swasta terus berupaya menyediakan akses yang mudah terhadap sumber bacaan dan informasi. Seperti pada video berikut ini, yang menyajikan salah satu praktik baik pembudayaan gemar membaca oleh Perpustakaan Baca di Tebet. Perpustakaan ini menyediakan beragam bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta. Yuk kita lihat videonya. Apa latar belakang dan tujuan mendirikan Baca di Tebet? Baca di Tebet yang kami bangun sebagai sebuah perpustakaan dan tempat belajar masyarakat memang kita kembangkan sebagai sebuah model, sebuah perpustakaan yang terintegrasi dengan beragam proses belajar dan juga ketersediaan sumber belajar. Mungkin bisa dipahami hari ini sumber belajar tidak hanya berhenti pada buku cetak. Orang belajar apapun, apalagi generasi Z, generasi Alpha, mengakses beragam media digital untuk membangun kapasitas diri mereka. Kelompok-kelompok komunitas yang akhirnya mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu, jadi tidak hanya semacam klub baca, klub penulis, tapi jauh melampaui itu. Karena pada dasarnya proses-proses pengembangan diri setiap orang hari ini dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi itu sangat beragam. Dunia kerja pun berubah dengan sangat cepat. Baca di Tebet menjadikan tempat untuk semua orang berkumpul, bertemu, mencari hal yang sama, ide-ide baru, dan juga akhirnya berujung ke menghasilkan karya. Jadi tidak sekedar perpustakaan. Baca di Tebet melampaui konsep-konsep perpustakaan yang standar. Apa yang dilakukan agar masyarakat di sekitar tertarik untuk mengunjungi Baca di Tebet? Jadi kita terutama misalnya mengajak warga Jakarta khususnya yang ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan, memanfaatkan fasilitas sumber belajar yang ada di kami, buku-buku, bacaan yang ada, untuk ya tadi, tidak lagi hanya membaca secara individual, tapi bagaimana proses membaca dilakukan secara kolektif. Ada gagasan-gagasan yang muncul, dan ini bisa lebih jauh lagi secara kolektif, pasti minatnya berbeda-beda. Jadi warga di Tebet terutama sebenarnya sudah banyak juga yang di sini hadir mengembangkan kapasitas mereka masing-masing. Ada yang senang di dunia kuliner, mereka mengembangkan beragam aktivitas seputar masakan, minuman, terutama makanan dan minuman tradisional. Orang yang senang dengan seni budaya juga mengembangkan beragam keterampilan terkait dengan seni budaya, dan di sini juga tersedia sumber bacaannya. Nah, pada saat seperti itu, tapi kita berharap Baca di Tebet ini bisa berkembang sebagai hub, sebagai titik kumpul, tempat orang berkumpul yang tadi seperti saya bilang di awal, mereka membangun pengetahuannya berdasarkan kelompok-kelompok tadi secara kolektif yang pasti minatnya berbeda-beda. Nah, disinilah akhirnya semua orang berproses, berinteraksi, bertemu, menghasilkan ide-ide baru, dan akhirnya menjadikan upaya-upaya yang kita bangun di sini bermanfaat buat orang banyak dengan ada karya-karya nyata. Karya tidak hanya dalam konteks menulis buku, tapi juga bisa menciptakan lagu, membuat tarian, koreografi tari, membuat robot, penelitian, atau apapun. Kenapa memilih Tebet sebagai lokasi perpustakaan? Kenapa memilih Tebet sebagai tempat membangun aktivitas perpustakaan dan sumber belajar ini? Yang jelas tempat ini strategis ya. Di Jakarta mudah dijangkau dari mana-mana. Jadi Tebet sendiri juga punya keunikan ya, punya sejarah terkait beragam perkembangan pengetahuan di tingkat nasional. Di sini dulu ada tempat terkait tentang kajian-kajian keilmuan. Di sini juga muncul banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan seni budaya.
Jadi kita coba buat di tempat ini, jadi saya lihat misalnya banyak dekat dari stasiun, dekat dari pemberhentian busway, juga angkutan umum. Jadi tempat yang terjangkau yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga di sekitar Baca di Tebet ini juga banyak tempat kuliner. Justru kita jadikan tempat di Tebet ini, Baca di Tebet ini sebagai tempat juga nongkrong lah. Jadi belajar sambil nongkrong. Nah itu belajar sambil ngobrol, berdiskusi, apapun. Menariknya, Baca di Tebet ini juga akhirnya tempat kumpul teman-teman dari berbagai daerah kalau datang ke Jakarta. Teman-teman yang bergiat pada bidang pendidikan, literasi, kebudayaan, dan beragam aktivitas yang memang mengembangkan pengetahuan. Selain aktivitas membaca buku, apa kegiatan lain yang dilakukan Baca di Tebet? Kegiatan Baca di Tebet yang terutama, misalnya terutama dan utama, yaitu adalah kegiatan layanan perpustakaan ya. Layanan perpustakaan di mana orang bisa datang mencari bahan bacaan yang dia butuhkan, bisa berketemu dengan teman-teman lainnya, mendiskusikan bacaan yang sedang ya dibahas gitu tadi. Tapi juga menyediakan beragam aktivitas. Jadi ada tempat pelatihan, workshop, ada ruang untuk bisa bedah buku. Jadi kita di sini ada yang namanya ruang temu. Di sini untuk kita bisa ya kegiatan melibatkan orang banyak, misalnya terkait tentang apapun, tidak hanya bedah buku, tapi juga ruang area ini juga bisa digunakan untuk latihan nari misalnya, bisa bernyanyi gitu, karena di sini ada tempat, ada alat musik juga ya, misalnya jadi ada beragam alat musik dan kita bisa jamming gitu. Ada ruang-ruang untuk ada workshop, ada kelas-kelas gitu yang bisa digunakan juga. Terus ada Makan di Tebet, sebuah usaha di bawah Baca di Tebet, resto dan coffee shop. Orang juga bisa di sini belajar baca sambil makan dan minum. Teman-teman dari daerah pun bahkan yang datang ke Jakarta juga di sini ada semacam penginapan lah, hostel kecil dengan kapasitas 8 orang. Jadi juga bisa menginap dengan tidur di Tebet. Nah, secara umum seperti itu. Secara khusus kita juga punya ruang-ruang untuk membuat konten, membuat karya, seperti ruang podcast yang sekarang saya sedang duduk ini. Ruang podcast kita sebut dengan ruang kerja dan karya. Tempat ini semua terintegrasi lah. Jadi orang tidak cuma datang baca buku secara individual, tapi bisa bersama-sama juga membahas apapun. Dan kadang yang menariknya, banyak tokoh atau mungkin seseorang public figure yang tidak terduga tiba-tiba datang ke sini. Teman-teman baca semua, Baca di Tebet adalah sebuah tempat memang dedikasi dari kami, para individu-individu yang dekat dengan buku, dekat dengan membaca, bahkan juga mengembangkan profesinya terkait tentang baca dan buku. Nah, tapi kami berharap teman-teman semua, teman-teman baca juga bisa mengembangkan perpustakaan yang sama dalam skop yang lebih kecil. Di sini memang koleksinya ada 20.000, tapi setiap orang bisa membangun tempat yang sama. Bisa membangun sebuah tempat yang kita sebut mungkin baca di rumah. Sebuah perpustakaan keluarga di setiap rumah-rumah kita. Bukunya apa? Ya pastinya buku yang memang dibutuhkan dan disukai dan diminati oleh setiap keluarga yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Jadi yuk kita bangun perpustakaan keluarga di rumah kita masing-masing dengan sesuatu yang memang kita buat menjadi nyaman, kita buat dengan selera kita masing-masing. Salam daya baca dari Baca di Tebet.